Halo, apa kabar? Nama gue Rian, ini OSI pertama gue dan selamat datang di video TTT, tiba-tiba tutorial. Sesuai sama thumbnail dan judul di video ini, gue bakal ngerigging 6 ekspresi mulai dari scared atau ketakutan, angry atau marah, crying atau nangis, excited atau semangat, blushing atau pipi memerah, dan heart eyes atau mata hati. Buat OSI keempat gue yaitu Ray. Karena gue bukan profesional, gue bakal ngejelasin ke kalian sebisa gue. Di sini gue ngeriggingnya pakai software Live 2D Cubism Editor Pro for Indie yang versi 5.3. Oke, langsung aja gue mulai tutorialnya. Sekarang ke folder parameter expressions. Ekspresi yang pertama mau di rigging itu adalah scared atau ketakutan. Nama parameternya scared off/on. Argmask-nya yang ini, expressions underscore scared underscore 60%. Kasih atau tambah 2 key point di 0 dan 1. Geser slider parameternya ke key point 1. Terus ke inspector, opacity-nya ganti jadi 60%. Soalnya ini di namanya ada 60%. Color blend-nya ganti jadi multiply. Terus hapus 60% di namanya. Habis itu geser slider parameternya ke 0. Gerakin argmask-nya kayak gini. Habis itu pindah ke argmask yang sebelumnya baru aja ditambahin ke Live 2D, yaitu yang ini, expressions underscore scared underscore line. Parameternya masih sama di scared off/on. Kasih 2 key point, terus di key point 1 opacity-nya diganti 100%, geser slider parameternya ke 0. Habis itu gerakin argmask-nya ke atas kayak gini dan agak digepengin atau disempitin. Oke, buat ekspresi yang pertama hasilnya kayak gini. Lanjut ke ekspresi yang kedua adalah angry atau marah. Klik atau pilih 4 argmask ini, caranya klik kiri plus control. Parameternya yang ini, angry off/on. Kasih 2 key point juga sama kayak yang parameter pertama. Intinya kalau di nama parameternya ada kata off/on, berarti key pointnya cuma ada 2 di 0 dan 1. Geser slider parameternya ke 1, terus opacity-nya di 100%-in. Terus klik argmask yang angry underscore 01 ini, kasih warp deformer. Namanya bebas apa aja. Kayak episode sebelum-sebelumnya, ID samain sama kayak namanya. Warp divisionnya ganti jadi 10x10. Terus di sini gua agak sedikit digedein warp deformernya. Caranya pencet Ctrl plus klik kiri di bagian yang garis merah ini sampai garis merahnya jadi warna biru. Habis itu klik parameter angry x p6 01. Kasih 3 key point di -1, 0 dan 1. Geser slider parameternya ke -1, terus gerakin warp deformernya sedikit ke kiri. Geser slider parameternya ke 1, terus gerakin warp deformernya sedikit ke kanan. Habis itu ke parameter angry x p6 02. Kasih 3 key point juga di -1, 0 dan 1. Intinya kalau ada kata p6 di nama parameternya, kasih 3 key point aja. Di key point -1 gerakin warp deformernya sedikit ke bawah. Terus di key point 1 gerakin warp deformernya sedikit ke atas. Kalau udah, klik icon 3 garis ini, pilih synthesize corners, parameternya yang ini, terus klik OK. Habis nge-synthesize corner, parameter ini balik ke defaultnya atau ke 0. Jadi ini geser aja ke key point 1. Habis itu klik icon link parameters ini. Dicoba dulu gerakannya. Lanjut lagi, klik argmask yang kedua ini, angry underscore 02, kasih warp deformer, kayak biasa namanya bebas apa aja. Klik create, jangan lupa buat selalu ganti ID sama warp divisionnya. Parameternya ada 2, masih sama kayak yang sebelumnya. Klik icon separate parameters ini, kasih 3 key point, gerakannya sama kayak yang sebelumnya. Terus buat angry x p602, gerakannya kebalikan dari warp deformer yang ini. Di key point -1, warp deformernya nggak gerak ke bawah tapi gerakin ke atas. Habis itu ke key point 1, gerakannya bukan ke atas tapi ke bawah. Ini jangan gabung kayak gini. Intinya deketin sama argmask yang atas, kasih sedikit ruang. Gerakin juga argmask bagian atasnya. Kalau gerakannya udah oke, klik synthesize corners.
Habis itu klik artmesh yang ini angry_03. Prosesnya masih sama, kasih warp deformer. Karena artmesh ini ada di sebelah kiri bagi sudut pandang user, plus ada di bagian bawah juga. Jadi semua gerakannya bakal kebalik semua, mau itu di parameter ini atau yang ini. Kasih 3 key point, di key point -1 gerakannya ke kanan. Terus sesuaiin gerakannya sama 2 warp deformer ini. Kalau key point 1 gerakannya ke kiri. Lanjut ke parameter yang ini, kayak biasa kasih 3 key point, ikutin aja gerakannya sama yang artmesh ini. Kalau udah ngegerakin jangan lupa di synthesize corners. Lanjut ke artmesh yang terakhir dari ekspresi angry ini. Artmeshnya yang ini, angry_04. Prosesnya masih sama. Buat parameter ini gerakannya ikutin yang artmesh ini. Terus buat parameter yang ini gerakannya ikutin yang ini. Di sini entah kenapa gua ngedelete atau ngehapus warp deformer yang ini. Kalian boleh ikutin gua, enggak juga nggak apa-apa. Kayak gini hasilnya. Habis itu ke ekspresi ketiga adalah crying atau nangis. Hide bagian folder rambut poni sama folder rambut samping yang ini biar enggak ngalangin. Sebelum gua ngerigging bagian-bagian crying, gua kasih warna dulu buat folder expression_angry ini. Terus bagian-bagian ekspresi scared juga gua kasih warna. Hide juga bagian shadow rambut poni sama sampingnya yang ini. Klik artmesh yang ini, terus kasih warp deformer, namanya bebas apa aja. Habis itu klik parameter crying x p601 yang ini. Karena di nama parameternya ada kata p6, jadi kasih 3 key point di -1, 0, dan 1. Di key point -1 gerakannya disempitin. Kalau key point 1 dilebarin. Lanjut ke parameter crying x p602 yang ini. Di -1 gerakannya dipendekin. Kalau 1 gerakannya dipanjangin. Klik 3 garis ini, terus pilih synthesize corners. Habis itu slider parameter ini di key point 1 biar kelihatan air matanya. Kalau udah, dicoba dulu gerakannya. Terus klik warp deformer ini, ke modeling, pilih edit form, pilih expand warp deformer yang ini. Warp divisionnya diganti jadi 10x10. Habis itu klik warp deformer yang ini, prosesnya sama kayak yang tadi. Terus ke modeling lagi, pilih validate deformer. Kalau kosong berarti aman. Lanjut klik artmesh yang ini. Kasih warp deformer, warp divisionnya 10x10, parameternya yang ini, crying animation 01. Klik kanan, pilih edit parameter, ganti ranges minimum sama defaultnya jadi 0. Terus klik OK. Habis itu ke parameter crying animation 02 yang ini. Prosesnya sama kayak yang tadi. Kalau repeat ininya kecentang, diklik aja biar enggak kecentang. Parameter ini kasih 2 key point dulu di 0 dan 1. Terus di key point 0 gerakin kayak gini. Habis itu di key point 1 gerakannya kayak gini. Kalau udah, klik kiri 2 kali di parameter ini, tambah key pointnya di bagian sini. Klik kiri di 0.5, terus klik OK, geser slider parameternya ke 0.5, habis itu ke modeling, pilih edit form, pilih revert to original.
Terus gerakan warp deformernya kayak gini, intinya gerakin kayak air mata yang jatuh. Habis itu klik kiri 2 kali lagi, tambah key pointnya di 0.25, slidernya geser ke 0.25, terus prosesnya mirip kayak yang sebelumnya. Ke modeling, pilih edit form, habis itu revert to original, gerakin lagi warp deformernya, terus tambah key point lagi di 0.75. Terus oke, prosesnya mirip kayak yang sebelumnya. Gerakin warp deformernya kayak gua atau kayak air mata jatuh. Di sini gua cek dulu gerakannya, udah agak mirip kayak air mata yang jatuh atau belum. Kalau kira-kira udah agak mirip, lanjut klik warp deformer yang ini, ke modeling, pilih edit form, terus pilih expand warp deformer. Habis itu ke warp deformer yang ini, prosesnya sama kayak yang tadi. Klik warp deformer ini, terus warp divisionnya diganti jadi 10x20. Pindah ke warp deformer ini, ganti juga warp divisionnya jadi 15x25. Terus balik lagi ke warp deformer yang ini, gua lanjut ngegerakin armrest yang ini biar gerakannya lebih smooth dan enggak kaku. Di sini gua mau putar garis merah warp deformer ini. Caranya pencet X, tahan, terus ke bagian ujung sini sampai kursornya berubah bentuk jadi kayak gini. Habis itu klik kiri, geser ke kiri, sesuaiin sama bentuk warp deformer ini. Terus lanjut gerakinnya ke icon 3 garis ini. Pilih yang extended interpolation. Interpolation metodenya ganti jadi ellipse interpolation. Poinnya ganti jadi 2 aja. Terus klik X atau ditutup aja. Nah, ini gerakannya udah smooth. Lanjut ke parameter yang ini, crying animation 02. Kasih 2 key point di 0 dan 1. Terus parameter ini slidernya digeser ke 1 dan yang ini juga geser ke 1. Habis itu opacity-nya di 0%-in. Geser lagi slider parameter ini ke key point 0.75 atau di sini kelihatannya 8. Opacity-nya juga di 0%-in. Jadi intinya semua key point di sini opacity-nya di 0%-in semua. Selagi parameter ini key pointnya di 1. Kalau gerakannya masih kurang oke, tinggal dibetulin aja. Terus klik icon ini atau link parameters. Kalau mau nggak ke select warp deformer ini, tinggal pencet escape aja. Hasilnya kayak gini. Terus cek validate deformernya. Sekarang lanjut ke armrest ini, lt_expression_crying_cover. Klik icon ini biar bisa kelihatan armrest ini kedaftar di parameter apa aja. Terus opacity-nya di 100%-in. Geser slider parameternya ke 0. Habis itu opacity-nya juga di 100%-in. Kasih warp deformer kayak biasa, namanya bebas apa aja. Klik armrest ini, terus klik icon ini buat ngehapus semua key point yang kedaftar di parameter ini. Habis itu klik warp deformer ini, kasih 2 key point di parameter ini. Opacity-nya diganti jadi 0%. Klik warp deformer ini, terus ke modeling, pilih edit form, pilih expand warp deformer. Ganti warp divisionnya jadi 10x20. Terus klik warp deformer yang ini, prosesnya sama kayak yang tadi. Warp divisionnya ganti jadi 15x30. Pilih armrest ini di parameter crying animation 01. Kasih 2 key point di 0 dan 1 dulu. Terus klik lasso tool ini atau pencet L. Select atau pilih vertices yang ini. Habis itu klik arrow tool atau pencet A. Terus gerakin ke atas kayak gini.
Bisa juga digerakin pakai deform brush tool. Videonya sampai di sini dulu ya buat episode 7 part 1 ini. Gue bakal upload video part 2-nya besok.